Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maulidia dengan NIM 210341100078 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat video tentang review dari tugas sedimentologi dengan dosen pengampu Bapak Azhari Wicaksono, Eskel MSI MSc. Berikut videonya. Untuk outline atau pembahasan pada video kali ini yaitu 1. Konsep, pengertian, dan ruang lingkup sedimentologi. 2. Morfostruktur aktif sedimen. 3. Karakteristik sedimen clay. Dan 4. Karakteristik sedimen laut. Yang pertama, konsep, pengertian, dan ruang lingkup sedimentologi. Sedimentologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses-proses pembentukan, penyebaran, dan pengendapan material yang terkumpul sebagai sedimen sehingga membentuk batuan sedimen. Konsep atau pandangan batuan pada proses batuan menjadikan sedimentologi merupakan cabang dari ilmu geologi. Siklus batuan bermula dari magma yang berasal dari dalam perut bumi. Karena adanya pengaruh dari lingkungan, magma akan mendingin dan membeku, yang biasa disebut proses kristalisasi. Hidrologi tidak jauh dari siklus hidrologi. Siklus ini memiliki peran penting terjadinya sedimentasi dikarenakan proses terjadinya hujan di daerah dataran tinggi akan menyebabkan tanah atau batuan yang ada pada daerah dataran tinggi tersebut terbawa atau tergerus sehingga partikel atau material sedimen terbawa dan menumpuk di lautan ataupun daratan. Bentuk sedimen yang keluar dari magma atau perut bumi, jika menumpuk dan mengalir ke daerah yang lebih rendah, maka dapat membentuk pulau baru. Contoh salah satu pulau yang terbentuk akibat dari pengendapan sedimen, yaitu Pulau Lucy. Materi kedua atau pembahasan kedua yaitu morfogenesa aktif. Genesis merupakan bagian dari geomorfologi. Menurut Van Zuidam dan Cancelado 1979, geomorfologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang terbentuknya lahan dan proses-proses yang mempengaruhi pembentukannya, dan meliti hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses-proses dalam keruangan. Tantangan yang ada pada saat ini yaitu memadukan antara mekanisme kimia dan mekanik untuk mencapai tingkat baru dalam pemahaman morfogenesis pada tingkat intraseluler dan multiseluler. Morfogenesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu mor atau shape dan genesis atau formation, yang berarti proses biologi yang terjadi sejak zaman kuno, dan hal tersebut sangat menarik minat manusia. Secara umum, morfogenesa dibagi menjadi 3, yaitu morfogenesa aktif, morfogenesa pasif, dan morfogenesa dinamis. Tapi kali ini saya akan membahas tentang morfogenesa aktif. Morfogenesa atau morfostruktur aktif adalah aktivitas yang terjadi karena adanya energi yang berasal dari dalam bumi. Hal tersebut dikarenakan adanya patahan atau lipatan yang ada pada dalam perut bumi. Indonesia merupakan hasil dari pergerakan 3 lempeng tektonik utama, diantaranya yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Akibat dari pergerakan ketiga lempeng tersebut, lempeng Asia Tenggara bergerak atau bergeser sekitar 1 cm dari arah utara ke arah timur. Lempeng Australia bergerak atau bergeser 7 cm per tahun ke arah utara, dan lempeng Pasifik Barat bergerak atau bergeser sekitar 9 cm per tahun ke arah barat. Batas lempeng konvergen tersebut menyebabkan proses tektonik dan vulkanik yang mendominasi pada zona subduksi. Akibat dari ketumbukan ketiga lempeng tersebut sangat berdampak pada Indonesia, yang menyebabkan Indonesia menjadi daerah atau wilayah yang sangat aktif terhadap gempa atau rentan terhadap
gempa ataupun aktivitas vulkanik yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu pembahasannya ketiga, karakteristik sedimen clay. Clay atau tanah liat adalah bahan yang secara erat terbentuk atau tersusun dari mineral yang berbentuk butiran halus. Dalam bidang pertanian, tanah liat merupakan komponen utama tanah dalam penentu sifat-sifat tanah. Jenis awal batuan sangat dipengaruhi oleh pelapukan pada batuan dan pembentukan tanah, perbandingan air terhadap batuan, suhu, keberadaan organisme dan bahan organik, maupun waktu yang berperan penting pada proses pelapukan. Daerah tersebut juga mempengaruhi proses pembentukan batuan. Seri keempat atau pembahasan keempat yaitu karakteristik sedimen laut. Untuk karakteristik sedimen laut, kamu dapat melihat posternya. Itulah video hasil dari tugas-tugas yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.